hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Citerap, yang saya banggakan kepada semua Dewan Guru beserta staf. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melalui Alhamdulillah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Citerap kepada Bapak Madnur SPD dengan segala hormat dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber Bu Turminta Amal, yang saya hormati moderator Bapak Ilman SPD, dan yang saya banggakan guru SDN Citerap. Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tangan di sini. Sambil gerakan kakinya ke kanan dan kiri, ikutin dari saya aja. 1, 2, 3. Gerakan jarimu, gerakan jarimu, gerakan jarimu. Diputar, 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 balik, putar, balik, putar, balik, putar. Braket, 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 braket. Lagi. Gerakan jarimu, gerakan jarimu, diputar, 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 balik, putar, balik, putar, balik, putar. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif,
Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi dan posisi kontrol guru. Kemudian keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi satu orang berperan sebagai teman A dan yang kedua jadi teman B. Silakan berpasang-pasangan tapi sambil duduk aja. Sambil ya, boleh berdekatan, diangkat kursinya boleh. A dan B. Silakan kalian menentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Sudah? Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan ini. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda di dalam sini. Ada sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas yang rekan B ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Boleh membujuk, memarahi, menggoda, menghardik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bisa bersedia membukakan kepalan tangan. Kira-kira kebayang nggak? Teman yang itu punya sesuatu yang berharga di kepala. Silakan tugasnya yang jadi teman A. Kemudian yang B ini, bagaimana segala upaya biar si teman A ini mau membuka kepalanya. Silakan. Berarti sama Bu Halimah tidak boleh dibuka ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Halimah dan Bu Mahya. Silakan. Yang A siapa, yang B siapa? Saya A. Ada keluaran kan ya? Disawer Pak, disawer. Apa tuh dia Mas? Tokoh teman A ini punya peran apa? Kebayang belum Pak, Bapak Ibu? Yang tokoh A itu memperkenalkan diri. Ya, silakan Ibu Iis menjawab. Yang tokoh A ya, itu kayaknya mempertahankan diri yang seolah-olah itu harta benda yang tidak bisa dibuka gitu hartanya. Kalau yang B itu berusaha untuk membuka karena dia menginginkan benda itu. Begitu aja sih barangnya. Baik, terima kasih Bu Iis. Jadi yang berdatangan komplain, Ibu bekalnya dimakan sama Doni. Nah, menurut pandangan Ibu Guru atau Bapak Guru, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang berani mengemukakan? Silakan. Silakan. Iya, ini salah satu realita gitu ya. Kadang-kadang terjadi di sebuah sekolah ya, di mana ada seorang murid yang mungkin dia itu mengganggu temannya, diantaranya dalam hal meminta makanan gitu ya, meminta bekal makanan. Nah, kemungkinan kenapa sih terjadi hal seperti ini gitu ya? Doni meminta bekal makanan kepada temannya ya, kemungkinan Doni ini tidak membawa bekal ya, tidak membawa bekal, dan juga mungkin dia itu tidak membawa uang saku, atau barangkali uang sakunya tidak mencukupi untuk membeli makan untuk makan siang gitu. Makanya dia bersikap seperti itu, meminta bekal makan siang kepada temannya. Jadi dia itu ibaratnya mencari jalan keluar sendiri yang mungkin ini sebetulnya tidak dibenarkan, karena ini akan mengganggu temannya gitu, mengganggu temannya. Bisa jadi kan nanti temannya yang diminta itu kan dia marah, atau mungkin dia merasa kesal gitu ya, atau mungkin menggerutu. Kalaupun dia tidak berani mengungkapkan, dia menggerutu di dalam hatinya, wah gimana ini, masa bekal makan siang saya diambil atau diminta gitu, nanti saya
sekitar dari saya. Ya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Tes. Nah, ini adalah terjadi di sekolah dulu saya itu, ya. Ini anak ini intinya satu, kurang perhatian dari orang tua dalam segi faktor ekonomi terutama, ya. Jadi ibu gurunya harus paham. Ini sering terjadi di daerah pedesaan-pedesaan terpencil ini. Sampai anak itu mengambil barang sesuatu punya orang lain gitu. Itu pada intinya satu, kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor ekonomi yang rendah sekali, ya. Jadi intinya makan ini juga kan, ini kan nisbatnya ke makan, ya. Ya kalau ke makan kan mudah-mudahan program Prabowo makan gratis realisasi gitu, ya. Gitu. Jadi nggak ada kayak gini lagi lah, ya. Insya Allah gitu kan. Ya, insya Allah berarti gua mau tepat ini, ya. Jadi ini program Prabowo dilaksanakan, ya. Kata Pak Kepseng, satu komando. Oke. Ya, itu intinya bahwa faktor ekonomi dan kurangnya perhatian gitu. Jadi gurunya harus paham gitu, ya. Jadi jangan sampai ini kok sifat negatif. Nah, ini ada faktor lingkungan keluarga gitu. Itu intinya gitu. Jadi harus kita lopan lah, kasih gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menambahkan sedikit dari Bapak Ustadz Hilman dan juga dari Ibu Ustadz. Mungkin kesimpulannya begini ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang. Tadi yang dikatakan sama Ibu Ustadz benar juga, tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz juga. Mungkin kesimpulan seperti ini, dari perhatian orang tua, jangan jauh-jauh lah kita melihat dari sekolah lain. Sekolah kita juga seperti itu sebenarnya, Mak. Hanya kita kurang apa ya maksudnya? Kurang merespek, kurang melihat secara mata terbuka hal yang terjadi di kelas kita. Bahkan di kelas kita juga ada seperti itu. Fakta, bukti nyata ada yang pernah saya alami. Bahkan kadang-kadang saya melihat sebelah matanya, bukan dua-duanya, karena dua-duanya mata saya sudah dibongkar semua. Jadi sebelah kiri lah. Kok saya perhatikan anak ini bawa bekal semua? Karena saya anjurkan anak di kelas saya itu bawa bekal semua pada waktu istirahat. Anak itu makan semua. Nah, ada salah satu di antara mereka ada yang tidak bawa bekal. Kenapa? Nah, timbul tanda tanya bagi wali kelas yang berhadapan dengan mereka. Kenapa kamu tidak bawa bekal? Ya karena ibu saya kesiangan, karena ibu saya kerja, karena saya dan banyak alasannya. Timbullah anak itu usil. Bukan karena perhatian orang tua saja. Bahkan orang tua sudah mempersiapkan di meja tapi anak tidak membawanya. Yang kedua, usilnya anak itu karena dia sangat usil, pernah ada saya hadapi sendiri. Kenapa kata memang nasi? Saya lupa, bukan lupa, tapi memang sengaja mau minta sama temannya dengan hati yang usil itu. Akhirnya dia comot sana, comot sini, bagi mie dong, bagi nugget dong, bagi ayam nih. Akhirnya dia kenyang sendiri kan, untuk minta-minta ini dia. Bukan karena tidak perhatian orang tua, bukan karena tidak ekonomi loh, bukan. Karena si usilnya perilaku anaknya itu. Hanya kita tidak melihat secara langsung apa perilaku murid kita, siswa kita yang berada di kelas. Jadi kesimpulannya di sini adalah perhatianlah bagi kita seorang guru terhadap perilaku anak. Jika kita belajar di kelas, sedang belajar mengajar di kelas, banyak hal-hal yang terjadi di dalam kelas itu. Mohon maaf, bukan saya istilahnya mengajak, bukan. Cuma ini mah yang terjadi di dalam kelas kita gitu. Bukan karena hanya poin perhatian orang tua, bahkan orang tua sudah memperhatikan sekian persen terhadap anak, tapi anak alasannya banyak. Kadang-kadang menyalahkan orang
Orang tua saya bangunnya kesiangan, orang tua saya bekerja labu dari subuh sampai malam. Saya kesiangan, kadang-kadang cari kunci pintu susah. Bukan faktor ekonomi, tapi faktor perilaku anaknya juga harus diperhatikan kepada siswa jika kita sedang belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tidak setuju, karena si IPA nanti merasa tidak nyaman dengan keadaan kelas, karena dia sudah berani untuk menjawab, namun seakan-akan tertawan itu mengejek dia. Gitu. Jadi istilahnya kayak sekelas itu membuli dia. Mungkin itu saja. Pertama ya, Bu, kasih yang pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju pendapat dengan Pak Rizal, di mana di sini tidak seharusnya seorang guru secara tidak langsung pembunuhan karakter terhadap siswa. Harusnya dia bisa melihat, bukan malah memberikan sanksi atau hukuman seperti tadi. Mungkin itu saja, Bu Amal. Terima kasih. Punten, di sini pertanyaan yang kedua ya Bu, menurut Anda tindakan kesalahan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman itu sesuatu yang kita langgar, tapi sebetulnya memang beda tipis hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi adalah apa yang kita perbuat itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu Bu Amal. Tiba-tiba gurunya yang ngasih gitu ya, memberikan hukuman itu ke siswanya tanpa ada peraturan sebelumnya. Jadi seakan-akan sifatnya tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu siswa melakukan, kemudian akibatnya apa, seperti itu ya. Jadi tidak ada paksaan atau tindakan dari gurunya. Lanjut. Tertulis ada dua ya, secara tertulis dan secara tidak tertulis. Ya, kita juga sering kan di sekolah mungkin sudah ada yang seperti di halaman-halaman sekolah yang sudah tertulis, itu harus dipatuhi sama siswa. Dan di kelas juga kita membuat aturan dengan siswa, misalkan daftar tiket lah secara tertulisnya, yang tidak tertulisnya mungkin misalkan disiplin siswa, misalkan untuk belajar. Banyaklah motivasi yang diberikan ke siswa sehingga timbulnya feedback antara kita dengan siswa. Mungkin itu saja, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan seperti ini, dengan adanya Bu Amal mengikuti CGP, jadi kita semua bisa termotivasi. Nah, di sini pertanyaan saya untuk mensiasati seabrek tugas seorang guru kita nih. Tadi kita melihat budaya positif dari kegiatan tadi, sepertinya kita sebagai seorang guru sangat berat sekali, Bu. Nah, maksud saya berat sekali dengan karakter siswa yang bermacam. Nah, di kelas itu kan sangat sekali, banyak sekali. Ada yang diam, ada yang usil dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, maksud saya dengan tugas kita seorang guru, pekerjaan seorang guru sekarang kita dituntut banyak sekali, sedangkan perhatian kita terhadap siswa itu sedikit. Nah, maksud saya seperti apa untuk mensiasati ini semua gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya, bukan saya lebih banyak pengalaman, bukan mungkin Bapak Ibu di sini lebih banyak pengalaman dari saya. Saya hanya izin menambahkan sedikit ya. Tadi Ibu yang menanyakan itu bagaimana mensiasati kita sebagai seorang guru dengan sekarang zamannya anak itu banyak sekali karakternya beragam ya. Kalau saya pikir-pikir juga betul, profesi seorang guru itu berat sekali, banyak sekali bebannya. Selain mendidik anak, mungkin kita harus mengikuti perkembangan zaman, seperti itu, betul ya Bu? Nah, karena profesi guru itu berat dan sulit, makanya kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan dengan cara apa? Dengan belajar. Jadi kita juga dituntutkan dari kinerja kita sebagai guru harus mengikuti program-program kompetensi, mengikuti perkembangan kompetensi, mengikuti kegiatan
perkembangan kompetensi. Jadi kita harus setiap tahun setor sertifikat itu kan. Itu mungkin harapan dari pusat juga agar guru ini selalu belajar mengikuti kegiatan seminar, kegiatan diskusi mungkin di Kombel seperti itu. Jadi guru ini harus mengupgrade diri agar kita bisa lebih banyak ilmunya. Kita harus banyak belajar. Jadi setelah kita banyak belajar, mungkin kita bisa saling sharing, bertukar pikiran dengan teman. Jadi kita bisa menemukan masalah yang terjadi. Seperti itu Bapak Ibu Halimah. Mungkin ada tanggapan lagi? Apa sudah cukup? Jadi intinya kita harus belajar juga Bu sebagai guru, karena profesi guru itu kan sulit, berat. Jadi kita harus terus belajar, mengembangkan kompetensi kita, diri kita, seperti itu. Maksud tadi bagaimana kita untuk bisa, tugas kita kan guru, dengan perkembangan zaman kita betul seperti Ibu katakan tadi harus selalu berinovasi, belajar mengikuti. Maksud saya untuk kita bisa lebih menghadapi siswa itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana kita harus mengaplikasikannya gimana seperti itu ya. Ya jadi kita lebih introspeksi diri Bu. Kita kurangnya apa, muridnya kesalahannya apa, kita lakukan tadi restitusi itu. Kita cari tahu masalah siswa itu apa dulu, nanti kita cari solusinya. Atau mungkin kalau misalkan kita belum menentukan solusinya, bagaimana kita sharing antar guru. Kita melakukan pertemuan misalkan nanti di Kombel, kita ngobrol, kita punya masalah ini, nanti kita diskusikan bersama bagaimana solusinya Bapak Ibu seperti itu. Ya dengan siswa, gitu kan, bagaimana sikap kita menyikapi seorang guru ya untuk lebih, gitu kan. Intinya Bu Halimah ya, untuk lebih. Mungkin sudah diterapkan pas waktu kita COVID tuh Bu Halimah. Pas waktu kita COVID itu sudah menerapkan itu pembelajaran daring, atau bisa jadi ketika misalkan kita waktu yang sedikit di sekolah itu bisa dari grup WA atau dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang daring gitu, itu tetap penambahan juga, atau diskusi antara wali murid dengan gurunya, itu yang positif-positif itu bisa kita gunakan untuk menambah mengetahui sikap dan karakter anak itu dari orang tua itu. Mungkin itu tambahannya Bu. Selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, silakan kita kasih kesempatan. Mungkin kalau misalkan untuk pertanyaan mungkin masih belum gitu ya Bu ya. Mungkin pesan yang diambil dari acara diseminasi budaya positif ini nih, jadi lebih banyak tahu dan lebih banyak belajar juga tentang tadi tentang restitusi, segitiga restitusi, terus bagaimana tadi penanganan terhadap anak ya untuk lebih menekankan ke budaya yang positif, dan juga tadi ternyata ada ilmu baru buat kita mahasiswa tentang ternyata untuk cara menanggulangi perilaku siswa itu banyak dan beragam, serta kita jadi lebih tahu tentang perbedaan yang tadi, tentang hukuman, tentang konsekuensi, terus cara yang baik untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana. Jadi lebih banyak ilmu yang didapat dari seperti itu. Ibu, terima kasih. Saya itu, nah tadi kan Ibu itu ada menjelaskan mengenai seperti reward gitu. Nah kalau kita itu kan menerapkan reward kepada anak, kan pasti anak itu kayak terpacu untuk kayak mengikuti kegiatan kelas kita. Cuma ada benarnya juga yang bilang kan, kalau kita misalnya melakukan itu terus, anak jadi ketergantungan. Nah kalau misalnya ibu itu sudah terlanjur melakukan itu, bagaimana caranya kita biar bisa kita membatasi itu, biar anak itu nggak selalunya ketergantungan. Sangat bagus sekali, dan Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah melakukan itu ya. Jadi ketika kita sudah terlanjur melakukan reward atau memberikan reward ke murid, bagaimana tindak lanjut ke depannya, seperti itu ya. Jadi reward itu sebetulnya bagus, mengasah motivasi anak biar semangat, selalu semangat dalam belajar. Tetapi itu menimbulkan ketergantungan kepada murid ini dalam jangka waktu sekian lama. Dan kemudian alangkah baiknya ke depannya mungkin rewardnya diubah seperti tepuk hebat, seperti itu ya. Jadi anak juga selain mendapatkan bintang, tapi dapat sanjungan dari guru
pengucapan jempol seperti itu. Gimana, Debbie? Sudah cukup jelas belum? Jadi kita alihkan menjadi tepuk jempol. Yang penting alat itu tetap semangat. Jadi dalam bentuk nyanyian atau pujian aja seperti itu. Terima kasih. Mungkin sebenarnya saya juga mau bertanya Bapak dan Ibu tentang segitiga restitusi ya. Dalam hal ini saya fokus ke keyakinan saja dalam kelas yang diterapkan proses yang dijalankan guru, orang tua, dan siswa ya. Mungkin itu juga ada keterkaitannya dengan reward, dengan applause yang diberikan tadi, hadiah. Kalau hadiah itu tergantungan, kalau applause mungkin hanya tepuk tangan semua dengan reward rendah dan lain sebagainya. Itu juga sama saja memberikan motivasi terhadap siswa untuk memicu ke yang lebih semangat lagi untuk belajar. Dalam hal keyakinan, nah tadi yang dikatakan oleh Ibu Amal tentang awal tahun dalam keyakinan, kelas yang diterapkan pada awal tahun, keyakinan kelas. Saya Pak, kalau mungkin kalau saya ngomong suka kemana-mana ya, karena pengalaman yang dulu dikaitkan dengan pengalaman sekarang, mungkin dikaitkan dengan belum ada zaman teknologi dan IT seperti dulu, karena saya zaman jadul mungkin ya, dengan yang sekarang guru-guru yang berprestasi dengan mengerti tentang IT dan teknologi. Saya kadang-kadang bingung Pak, apa yang saya harus kerjakan? Saya mau berpendapat apa saya juga nggak tahu. Apa itu watch, apa itu word, apa itu dan lain, tetek bengek dan lain sebagainya. Mending saya diam aja, pura-pura tahu tapi nggak tahu gitu. Nah, dari awal tahun pengalaman saya megang kelas 3 misalkan. Ini anak Masya Allah, waduh kayak bajing luncat. Wis, pokoknya mah kursi ditumpuk sampai atas, bangku ditumpuk dan lain sebagainya, kejepit lah dan tetek bengek semuanya. Nah, bagaimana caranya Ibu Amal? Poin-poin apa saja gitu. Sedangkan guru ini sekarang sudah e-book sekali. E-book bukan ya istilahnya menunjang karirnya. Karirnya apa? Mengejar teknologi ini yang sekarang diterapkan. Seolah-olah murid itu ya kadang-kadang dipegang semit oleh kita. Iya kan? Dititip. Nah itu Nong. Maaf ya Bu, Nong lagi. Maaf ya Bu, kalau saya ngomong rada panjang ya sedikit. Saya emang begitu orangnya. Nah, jadi di kelas ini karena sekarang istilahnya Kemendikbud sudah menerapkan hal seperti itu untuk ijazah mengejar prestasi, mengejar karir dengan cara seperti itu, otomatis kan siswa istilahnya hanya sekian persen yang dipegang oleh. Beda dengan dulu Pak. Dulu kita fokus manualisasi lah yang ada. Ini manual, itu manual. Jadi kita sambil menghadapi siswa. Kalau sekarang kita fokus ke laptop. Siswa seolah-olah terbengkalai, iya kan? Jangan gak enak, harus enak, karena kenyataannya begitu. Harusnya yang begini ngomong Bapak Kopsek, bukan saya, malu. Punten ya Paknya, punten Bapak, punten. Nah, jadi yang saya mah pengennya pada waktu zaman dulu gitu ya, ketinggalan dengan teknologi. Kalau mungkin ibu-ibu yang sekarang mah ininya zaman sekarang karena lebih enak. Mau ngajar tinggal layar lebar yang fokus terapkan. Mau ini kan gitu enak, kita tinggal menerangkan begini. Kalau bagi saya nggak bisa Pak. Nah mohon kepada Ibu Amal bagaimana caranya untuk menerapkan poin-poin apa saja yang harus diterapkan kepada kita sebagai guru untuk mengatasi siswa di kelas dengan yang punya perilaku yang berbagai macam. Bahkan dari awal tahun kita sampai semester 1 ulangan masih begitu baik. Sampai semester 2 perilakunya masih begitu saja. Susah diatasi. Nah, malah nambah-nambah istilahnya. Kadang-kadang bingung kita. Bahkan ada istilah peribahasa bahwa adab dan perilaku itu lebih tinggi dari ilmu. Iya kan? Walaupun orang itu pintar tadi tapi tidak berilmu, tidak beradab, mau jadi apanya? Bukan menjadi apanya jadinya, bukan jadi apanya. Ya itu Bu, ya tolong misalnya ke Bu Amal bagi kami, bukan ya gitu, bukan ini Bu ya. Bagi kami di awal tahun nanti bagi ibu-ibu yang muda yang masih berprestasi, kalau saya mau bulan Oktober udah pensiun ya Bu ya, mudah-mudahan sehat.
panjang umur ya, selamat gitu ya, doakan saja saya ya Bu ya. Ya, jadi tolonglah poin apa saja yang harus diterapkan kepada ibu-ibu guru muda yang penuh dengan IT dan teknologi untuk mengatasi pembelajaran perilaku yang baik, adab yang baik, bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Orang pintar tidak beradab tidak ada apa-apanya. Tapi orang beradab walaupun tidak pintar pasti ada apa-apanya. Ya, tolong silahkan ibu minta poin-poin yang terbaik untuk kami di sini bagaimana cara mengatasi hal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat murid-muridnya itu adem-adem semua. Pengen belajar dari Bu Leni cara mendidiknya itu seperti apa di kelas? Ya, saya betul. Tapi saya tidak pernah mengancam sama siswa, kamu harus diam, tapi tidak. Cuma saya seperti itu. Kalian mau naik kelas, mau Bu Guru, kalau mau naik kelas dengarkan ya. Nasihat-nasihat guru, kamu harus begini, kamu harus begitu, walaupun tidak secara tertulis. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berarti lebih ke konsekuensinya ya Bu ya. Jadi gimana caranya biar naik kelas, berarti harus rajin belajarnya seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan, jadi nanti ketika mungkin awal tahun ajaran baru, nanti kita bisa mengundang wali murid untuk membuat kesepakatannya juga boleh Ibu. Jadi nanti kita bisa mengeksplorasi juga, selain kita mengidentifikasi hasil rapot sebelumnya, misalkan kelas 3, berarti melihat hasil rapot kelas 2, jadi kita bisa mengidentifikasi murid itu seperti apa. Kemudian dari sikap perilakunya kita bisa mengobservasi melalui orang tuanya, nanti kita mewawancari orang tuanya. Ini bagaimana karakteristiknya kalau di rumah, kalau di sekolahan kok seperti ini, nanti kalau di rumah bagaimana? Nanti kita minta pendapat juga dari orang tuanya. Selanjutnya kita membuat keyakinan kelas itu bersama. Jadi anak ini pengen menciptakan ruangan kelas ini seperti apa? Misalkan pengen yang nyaman, yang menyenangkan. Berarti nanti anak pengennya menyenangkan itu dengan apa? Berarti dengan semuanya tertib, tidak ada yang berantem. Berarti saling menghargai seperti itu. Jadi kita mengajak siswa juga untuk menyusunnya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, tapi siswa yang menyusun sendiri. Nanti kita bersama-sama. Selanjutnya, apabila tidak sempat mengetik, boleh tulis tangan. Yang penting nanti ditempel di tembok kelas. Seperti itu Ibu. Mungkin itu saja. Yang lain yang lebih berpengalaman, Bapak Ibu, yang di awal tahun ajaran baru bisa menerapkan apa saja. Silakan Bapak Ibu sharing aja. Kita kejar bersama dengan belajar di teknologi. Kalau sudah IT-nya senang, otomatis nanti kesana juga senang ya. Saya termasuk yang tidak senang sebenarnya Pak. Tidak pernah ngoprek terus terang di rumah ya nggak terlalu ini gitu. HP itu sama IT karena kelahiran 70. Kelahiran 80 ya tantangan yang lebih besar. 80. Apalagi kelahiran yang 90 nanti ke depan. Itu harus serba bisa. Di IT bisa, di pembelajaran bisa, itu. Yang kedua, benar kata Bu tadi Bu Leni, ya. Apa sih motivasi Bu Leni? Saya selalu memperhatikan tentang kelas itu. Satu adalah contoh. Contoh ini adalah menjadi tolak ukur bagi guru kepada siswa. Kalau contohnya benar, otomatis siswanya juga mengikuti gitu. Yang kedua, jangan terlalu ditinggal. Kalau siswa ditinggal ribut lagi, berkelahi, otomatis Bapak Ibu ya tadi itu ada permasalahan di kelas. Yang ketiga, memberikan disiplin, terutama disiplin waktu ya, disiplin dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kecil yang harus kita contohkan kepada siswa. Itu saja ya dari masukan dari saya.